Dan pemirsa, berikut kami hadirkan data kepada Anda mengenai dampak dari COVID-19 ini terhadap perekonomian di negeri ini, termasuk juga dampaknya terhadap pekerja yang harus mengalami nasib buruk di PHK. Berikut kami hadirkan untuk Anda. Ya, di antaranya pemirsa kita bisa melihat bahwa sudah terverifikasi pekerja yang terdampak COVID sebanyak lebih dari 1.722 orang, 968. Kemudian 1,2 juta orang dalam proses verifikasi dan totalnya sekitar 3 juta orang pekerja yang terdampak dari COVID-19 ini. Kemudian untuk sektor formal kita lihat banyak ternyata yang dari sektor formal ini juga terdampak. Sebanyak lebih dari 1 juta orang dirumahkan dan 314 ribuan orang di PHK akibat COVID-19 yang sudah melanda sekitar 3 bulan di Indonesia. Sementara itu pemirsa, sektor informal juga terdampak lebih dari 300 ribu orang yang terpaksa kehilangan mata pencarian ataupun kehilangan pekerjaan mereka di sektor informal. Ini banyak misalnya para pedagang ataupun juga pekerja-pekerja katakanlah pekerja buruh misalnya. Kemudian juga pengangguran di Indonesia tercatat pada bulan Februari 2020 beberapa bulan yang lalu ini mencapai 6,88 juta orang. Ini ketika corona baru masuk ke tanah air, sekitar beberapa minggu baru masuk ke tanah air, belum sampai dengan 3 bulan. Sekarang sudah bulan hampir memasuki Mei ya, akhir April. Artinya kemungkinan jumlah pekerja di Indonesia yang mengalami posisi buruk, kondisi buruk menjadi yang di PHK ini jumlahnya atau menjadi pengangguran ini semakin banyak di negeri ini. Saya ingin mencoba melihat ke Mas Henry. Mas Henry, kalau Anda lihat bagaimana optimisme Anda soal new normal ini untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Optimisme ya? Ya, ini pertanyaannya luar biasa berat. Tapi kalau ditanya optimis ya harus optimis. Saya percaya pemerintahan Pak Jokowi dan jajarannya sudah mempertimbangkan masak-masak dan kemudian memutuskan yang terbaik. Harus percaya itu, karena kalau kita tidak percaya pemimpin malah makin kocar-kacir kita, makanya kita harus percaya. Tapi begini Tisa, kalau masalah the new normal, ini kan kalau sudah banyak para ahli ekonomi mengatakan ini juga termasuk teori sebab dan akibat. Ekonomi ini akibat, sebabnya kan ada di COVID-19. Penyebab semua ini terjadi kan COVID-19, maka sebabnya sebaiknya dibereskan dulu, si COVID-19-nya dibereskan dulu. Tidak ada satupun dunia yang berhasil menghilangkan 100% si COVID. Benar. Maka karena tidak ada yang berhasil itu, kita kemudian beranjak ke akibat. Mari kita coba the new normal. The new normal itu bagaimana ya? Pakai masker dan lain-lain. Nah, tapi menurut saya, komando bahwa kita ready masuk ke the new normal, itu harus dikomandoi oleh orang yang mengerti sebab. Si para tenaga kerja para tenaga kesehatan, ahli-ahli kesehatan ini komandonya mesti dari mereka. Oke, kita start the new normal. Karena pertimbangannya harus medis kan si sebab tadi. Jadi jangan pertimbangan ekonomi dulu. Tapi ada ahli epidemiologi loh yang dilibatkan. Iya, makanya harus dari mereka. Jadi artinya kalau kemudian ditetapkan misalnya the new normal 11 Juni atau berapa Juni gitu ya. Nah, itu harus persetujuan dari para ahli kesehatan kalau menurut saya. Nah, tadi Mbak Tisa mengatakan kita harus optimis atau tidak. Iya, kita harus optimis. Kenapa? Kalau kita tidak optimis, maka kita akan makin terpuruk. Kalau dari hasil survei Kedai Kopi sih jelas, selama COVID ini keuangan keluarga memang terpuruk. Itu lebih dari 50% saya katakan keadaannya memburuk memang. Tapi ya memang harus optimis. Salah satu cara optimisnya apa? Indonesia punya satu senjata yang kurang maksimal dilakukan oleh pemerintah, kurang maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah, namanya filantropi, kedermawanan. Negara kita, Indonesia ini termasuk salah satu yang terbaik dari sisi kedermawanan. Tapi dari sisi kedermawanan, masyarakat Indonesia ini kan jumlahnya banyak banget, Mas. Betul. Orang kaya juga nggak banyak, Mas. Banyak kan orang susahnya dibandingkan dengan orang kaya. Ya. Gimana kita mau mengandalkan filantropi kalau tidak menggerakkan segala aspek? Tadi kan pertanyaannya optimisme. Nah, optimisme itu bisa ditumbuhkan melalui filantropi tadi. Banyak loh filantropi individu yang levelnya hanya individu itu mempersiapkan bantuan-bantuan minimal untuk tetangganya. Jadi kalau dikatakan apakah kita harus optimis dalam kehidupan the new normal tadi? Iya, kita harus optimis. Salah satu caranya pakai filantropi. Tapi siapa yang harus mengkomandoi, siapa yang harus memegang komando atau silahkan melakukan new normal? Presiden harusnya konsultasi dengan
para ahli kesehatan. Komandonya tetap ada di presiden. Oke, ini tentunya masih terus digodok oleh pemerintah ya, seperti apa melihat angka perkembangan COVID di tanah air dan kesiapan dari berbagai aspek. Karena jangan sampai kemudian ini jadi pertaruhan yang berimbas buruk gitu. Bad gambler, perjudian yang buruk lah gitu. Gambling gitu ya. Gambling banget, jadi harus diperhitungkan dan pertimbangannya harus di sisi sebab tadi. Oke. Nah, saat ini pemirsa kita sudah terhubung dengan salah satu kepala daerah, yaitu Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Pak Irwan Prayitno. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Irwan. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tisa. Ya, Sumbar ini kan salah satu provinsi yang kabarnya akan diterapkan normal baru dalam tahap awal begitu ya, termasuk salah satunya Bukit Tinggi, katanya ini akan diterapkan pertama kali mungkin di Bukit Tinggi begitu. Bagaimana kesiapan dari Sumatera Barat sendiri untuk menyongsong si new normal ini? Baik, jadi kita ada 19 kota kabupaten di Sumatera Barat. Satu Bukit Tinggi insya Allah tanggal 1 Juni sudah mulai new normal. Sedangkan 18 lagi melakukan persiapan insya Allah tanggal 8 Juni sudah mulai secara bertahap, dan tentunya kita mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya angka efektif reproduction number untuk kota dan kabupaten selain kota Padang itu sudah di bawah 1, dan penumbuhan atau perkembangan positif di daerah kita pun seperti hari ini tinggal ada 11, kemarin kosong, kemarinnya 4 dalam konteks untuk provinsi, sehingga kita bisa melihat dari data pengendalian transmisi lokal sudah kita kendalikan dengan tracking yang masif. Kemudian dengan tidak adanya lagi transmisi impor, kita juga sudah bisa pastikan itu semenjak PSBB tanggal 22 April. Dan kemudian juga kita siapkan sistem kesehatan baik dari mulai rumah sakit, lab, dan perlengkapan dan persiapannya. Memang yang menjadi persoalan adalah kedisiplinan masyarakat yang belum maksimal, sehingga kita khawatir dengan new normal ini dengan masyarakat yang tidak disiplin. Tapi kita bersyukur karena TNI Polri diperbantukan untuk melakukan penegakan disiplin terhadap masyarakat untuk ikut dengan protokol COVID, sehingga harapan ini memberikan suatu harapan yang lebih baik untuk berjalannya new normal nanti ke depan. Oke. Pak Irwan, ini kan memang new normal ini pertama yang akan diterapkan dulu mungkin adalah rumah ibadah begitu ya. Tetapi kan di tahap selanjutnya ini aktivitas ekonomi yang akan dibuka, pasar, mal, pusat perbelanjaan itu akan dibuka. Bagaimana kesiapan di Sumatera Barat sendiri Pak untuk mengongsong new normal tadi khususnya dari segi aspek ekonominya? Jadi dari aspek ekonomi, sebagai satu contoh di Bukit Tinggi itu sudah mulai hari ini dibuka 4 titik wisata yang terkenal, yaitu Jam Gadang, Kebun Binatang, kemudian Benteng, kemudian Panorama Ngaresyano. Ini sudah dibuka hari ini untuk publik. Dan kemudian untuk perdagangan, sebetulnya di Bukit Tinggi sudah melakukan pelonggaran selama 2 minggu PSBB yang lalu, dan saat ini ditetapkan lagi untuk beberapa daerah, seperti contoh pasar-pasar dan juga tempat pedagang untuk dibuka. Kalau restoran sudah dibuka. Hotel sedang dalam bertahap untuk nanti kita buka, karena perlu adanya suatu protap yang harus dilakukan oleh para manajemen di hotel untuk misalnya di swab dan sebagainya. Untuk tempat wisata pun tadi sudah dilakukan di Bukit Tinggi sebagai ikonnya wisata di Sumatera Barat. Mereka sudah melakukan, tadi sudah laporan dari Pak Wali Kota Bukit Tinggi, sudah di swab mereka-mereka yang pekerja di kebun binatang dan lain sebagainya, sehingga sudah ada persiapan dan sudah dijalani, dan mudah-mudahan ke depan. Nah, untuk ibadah sebetulnya sudah semua masjid di Bukit Tinggi, 46 masjid besar itu juga sudah dibuka, dan juga sudah tentu dengan protokol COVID, dengan bawa sejadah, pakai masker, berjarak 1,5 meter antar jemaahnya, dan kemudian cuci tangan di depan dan berwudu, datang ke masjid sebentar. Jadi sudah. Dan untuk kota kabupaten lain selain Bukit Tinggi, untuk ibadah pun sudah mulai dilonggarkan. Oke, Pak Irwan, kemarin ketika dalam masa PSBB begitu di Sumatera Barat, seperti apa dampak ekonomi yang dirasakan Sumatera Barat? Tentunya dengan diberlakukan new normal ini mungkin membawa harapan cerah bagi para pelaku pasar ataupun pelaku usaha begitu ya. Nah, kita bisa tahu tidak mungkin apakah ada peningkatan jumlah angka kemiskinan ataupun juga angka PHK di Sumatera Barat? Kalau angka kemiskinan pasti meningkat. Karena kita mendata lebih dari 83% KK itu tercover untuk bantuan dari pendataan kita di lapangan, yaitu adanya miskin baru
dan adanya mereka yang terdampak dari sisi akibat COVID ini. Namun demikian, Sumatera Barat beda dengan daerah di Jawa. Industri padat karya di Sumatera Barat itu tidak ada. Jadi yang ada adalah perdagangan dan itu dikuasai oleh sektor UMKM, dan PDRB kita 23,8% itu adalah pertanian, dan sektor agraris inilah yang paling banyak pertanian di Sumatera Barat, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Ini tentu tidak langsung berdampak karena dia ada di sektor hulu, adapun mungkin yang terdampak adalah jual belinya. Tapi untuk makan pokok rasanya tidak begitu bisa pengaruh. Jadi kita tidak seperti di Jawa dampaknya begitu. Oke, baik. Terima kasih Gubernur Provinsi Sumatera Barat Pak Irwan Prayitno atas waktunya bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Malam. Kita berharap agar new normal ini benar-benar memberikan harapan baru lagi bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Semoga semuanya baik-baik saja. Terima kasih Pak Irwan Prayitno sekali lagi. Nanti kita juga akan berbincang bersama Mas Luki dan juga Bang Henry, dan juga kita masih terhubung dengan Mas Dhani. Tapi nanti pemirsa, usai jeda berikut sesaat lagi.